Ya, lalu bagaimana perkembangan penanganan kasus COVID-19 di Kota Makassar? Melalui sambungan Zoom, sudah terhubung dengan juru bicara tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Makassar, Bapak Ismail Haji Ali. Selamat siang, Pak Ismail. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ismail, ini sudah ada dua kali kejadian fenomena jemput paksa jenazah di Makassar. Bapak, ini bahkan yang terakhir kami juga mendapat informasi ada perusakan kantor kelurahan karena ada warga yang kesal dengan proses administrasi yang dianggap berbelit untuk memulangkan pasien yang diisolasi. Apa ini penyebabnya, Pak? Dan juga apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemkot di sana? Ya, jadi kejadian ini ya termasuk pengrusakan kantor lurah ya. Ini memang satu hal yang kita sesalkan. Kenapa saya katakan? Karena masyarakat ini kan ya belum entahlah apa sudah tahu bagaimana risiko, bagaimana kejamnya daripada virus COVID-19 ini kalau terpapar, terjangkit maupun terinfeksi. Nah, ini poin-poin yang demikian ini yang saat ini pemerintah kota tidak henti-hentinya berupaya untuk bisa mengedukasi, menyampaikan kepada masyarakat hal-hal yang terkait dengan penanganan COVID. Apakah itu yang masih dirawat atau yang melakukan isolasi mandiri, ataupun yang ditangani oleh tim tugas Provinsi Selatan dengan bekerjasama tim gugus tugas Kota Makassar, di mana ada beberapa yang memang diisolasi di beberapa hotel di Kota Makassar dan yang memang terinfeksi ataupun ada gejala dirawat langsung di rumah sakit yang ada di Kota Makassar ini. Nah, terkait dengan ada pengrusakan kantor lurah ini juga satu hal yang sangat kita sesalkan, karena ini tempat atau kantor ini kan bagian daripada layanan, ya, tempat pelayanan dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kami dari pemerintah sampai saat ini ya, kita sudah seminggu terakhir ini melakukan kegiatan-kegiatan bagaimana mensosialisasikan, bagaimana mempublikasikan dan melakukan edukasi kepada masyarakat. Baru saja Kota Makassar melalui konteks dan ICT. Ini semua bagaimana kita bisa menjaga masyarakat kita, bagaimana bisa memutus mata rantai daripada COVID-19 ini di Kota Makassar. Ya, Pak Ismail, tadi dikatakan ini akan diberikan edukasi kepada para warga. Nah, ini edukasi seperti apa, Pak, yang rencananya akan diberikan oleh warga? Ya, saya kira selama ini memang sudah dilakukan juga sih, dengan melalui sosialisasi, melalui apa yang dijalin masyarakat kita, mulai dari RT dan RW, para lurah, Pak Camat, ini tidak hentinya, termasuk pusat layanan kesehatan masyarakat kita yang setiap saat, setiap hari dilakukan ya. Bagaimana menyampaikan, mengedukasi masyarakat bahwa COVID-19 ini kita tidak bisa bermain-main, tidak bisa menyepelekan, atau kita tidak bisa mendengarkan atau membaca berita, menonton berita-berita yang sebenarnya ini membuat kita juga dari tim gugus tugas, ya baik di Kota Makassar maupun gugus tugas provinsi, yang ini tidak mendidik lah. Kenapa saya katakan bahwa ini penanganan ini kita sudah masuk di kurang lebih 3-4 bulan ya. Makassar sudah melalui pembatasan sosial berskala besar. Tahap 1 dan 2 kita sudah lalui, kita sudah laksanakan. Saat ini kita siap-siap menuju new normal ya, Makassar. Karena kita masih dalam zona merah ya, Makassar ini, dan kita harapkan bagaimana bisa cepat menurunkan daripada status pandemi COVID di Kota Makassar ini. Ya, Pak, kemudian khusus tentang pengambilan jenazah secara paksa ini kan sudah 2 kali terjadi. Nah, ini apa antisipasi yang dilakukan untuk agar kejadian ini tidak kembali terulang? Ya, jadi tentu antisipasi yang kita lakukan termasuk bagaimana menyadarkan, edukasi. Jadi edukasi ini
semua apa yang terjadi ini di dalam penanganan COVID selalu kita menggunakan investigasi, termasuk bagaimana menyiapkan aparat kita yang kemarin ya harus tetap standby ya di tempat-tempat rumah sakit rujukan ini, karena di Makassar ada kurang lebih 7 ya, tambah rumah sakit daerah yang ada di dalam wilayah milik pemerintah daerah Kota Makassar. Ini semua sudah dilakukan, termasuk hari ini kita menyiagakan bukan hanya di tempat-tempat atau rumah sakit rujukan, semua pusat-pusat layanan pemerintahan juga, karena kita mengantisipasi itu. Dan ini dilakukan kerjasama dengan TNI dan Polri. Jadi tim gugus ini kan memang terdiri dari unsur keamanan. Selain dari internal kita ada Satpol PP, dan tentunya pelibatan juga masyarakat yang ada mulai dari kelurahan, mulai dari kecamatan, ya kita menyiapkan dan tidak henti-hentinya kita menyampaikan bagaimana ancaman virus ini kalau kita tidak secara bersama-sama bisa memutus mata rantai COVID-19. Ya Pak Ismail, kemudian juga ini kan Kota Makassar menjadi salah satu kota yang kasusnya cukup tinggi, bahkan mungkin salah satu kota dengan kasus cukup tinggi di luar Pulau Jawa. Ini bahkan juga sudah mendapatkan perhatian dari Presiden. Sebenarnya kalau misalnya bicara kendala sendiri Pak, apa sih kendala untuk penanganan COVID di sana, dan kemudian langkah-langkah baru apa yang diambil dari tim gugus tugas untuk memutus mata rantai COVID-19 di sana? Ya, jadi Kota Makassar ini beberapa tahapan kita sudah lakukan ya, bagaimana bisa mengetahui, bisa mendeteksi saudara-saudara kita yang ada di Kota Makassar ini. Kita sudah lakukan namanya rapid test massal ya. Rapid test massal yang pertama itu ada kurang lebih 10.000 kita punya sampel ya. Kan. Terus sampel yang kedua kita lakukan dengan mendatangi pusat-pusat perbelanjaan kita di Kota Makassar, pasar-pasar tradisional kita, termasuk para tukang parkir kita yang ada di area-area tempat-tempat pusat-pusat perdagangan kita, termasuk juga para pengemudi ojol. Itu ada kurang lebih 20.000. Nah, yang terakhir ini kita juga lakukan di area-area yang masuk zona merah ya, ada kurang lebih 6 kecamatan yang masuk epicentrum zona merah. Ini juga kita lakukan rapid massal, dan inilah yang hasil rapid test ini tentu kita bisa menjaring saudara-saudara kita yang ada di Makassar ini. Mungkin ada yang reaktif, itu langsung dilakukan tindakan. Ya, mungkin saja ada yang langsung di-swab juga. Nah, inilah semua bentuk upaya bagaimana penanganan COVID-19 di Kota Makassar ini yang dari hasil pantauan ini ada peningkatan. Tapi ini sebenarnya peningkatan ini dari hasil menjaring, mendeteksi melalui rapid test massal. Nah, inilah yang kalau kemarin-kemarin kan kita bicara klaster, ada dari luar, ada dari umur, ada. Ini yang ada sekarang di Kota Makassar ini penularan ini kan di internal lagi, mungkin lewat keluarga, saudara, atau yang ada di lingkungan kita. Kalau ada mungkin yang tidak menyadari bahwa ada orang-orang yang sudah OTG atau dia sudah ODP, tapi kita tidak mengetahui. Sehingga inilah yang dilakukan pemerintah kota dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 di Kota Makassar ini, kita melakukan massal. Selain itu, tentu tetap melakukan pendekatan-pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat kita, melibatkan tokoh-tokoh agama, Pak RT, Pak Ketua-Ketua RW, sampai ke jenjang pemerintahan yang ada di kelurahan dan kecamatan. Nah, ini melibatkan seluruh unsur. Ya, jadi Kota Makassar ini melakukan upaya tidak hanya bekerja dari unsur gugus tugasnya saja, pemerintah, semua unsur. Ya. Iya Pak Ismail, ini kan kalau misalnya kita tahu kami mencatat ada beberapa kejadian semacam penolakan oleh warga, seperti misalnya tadi pengambilan paksa jenazah, kemudian ada juga penolakan rapid test oleh warga, kemudian ada teror juga yang dilakukan di kantor kelurahan. Nah ini selain tadi Bapak katakan edukasi yang kurang, apa sebenarnya sih Pak kendala di sana sehingga bisa dibilang masyarakat ini kurang patuh dengan aturan yang berlaku?
Ya, ini juga ya mungkin pengaruhnya informasi yang begitu terbagi ya ke masyarakat karena kemajuan teknologi juga ya. Cepat orang main di sosial media, ada saja informasi yang itu belum jelas sumbernya. Umpamanya contoh penolakan di beberapa wilayah di Kota Makassar ini ya, kawasan-kawasan yang menolak rapid test. Tapi apa yang dilakukan pemerintah setempat itu kemarin ada beberapa yang secara sadar, secara memahami, menurunkan sendiri daripada spanduk-spanduk yang dia pasang. Ya. Termasuk memblokade jalan-jalan ini. Alhamdulillah masyarakat kita ini setelah diberikan pemahaman itu masih mengerti lah. Ya kita juga tidak pungkiri bahwa penyebaran informasi yang kurang jelas ya, masyarakat juga ini ya namanya ini ya ada keluarga yang meninggal mungkin atau ada kerabat yang meninggal. Nah memang dibutuhkan segera seperti arahan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan supaya pemeriksaan swab ini bisa cepat hasilnya. Ini salah satu impor yang tentu menjadi yang ditunggu masyarakat. Karena ada orang yang mungkin masuk rumah sakit secara pengetahuan menurut keluarganya bukan orang yang ODP atau mungkin orang yang terpapar, tapi meninggal saat perawatan, keluar juga belum ada hasilnya. Ini yang memicu saya kira. Tapi alhamdulillah Bapak Gubernur bersama jajaran gugus tugas yang ada di Provinsi Selatan ini sudah memberikan jaminan bahwa semoga hasil rapid test ini bisa segera supaya orang-orang yang mungkin meninggal di saat penanganan saat ini di rumah sakit ya itu bisa segera terinformasikan apakah dia reaktif atau dia positif. Ini saya kira yang kita nantikan karena informasi yang ada kan ada saja orang yang sudah dimakamkan secara protokol COVID, kesehatan COVID, tapi muncul hasilnya katakanlah negatif. Inilah yang menimbulkan, tapi mudah-mudahan ke depan dengan adanya kejadian-kejadian ini masyarakat bisa lebih memahami bagaimana kerja-kerja protokol COVID dalam penanganan orang-orang yang terpapar di COVID-19 ini. Ya, Pak Ismail, terkait dengan new normal yang sudah mulai diberlakukan di beberapa wilayah juga, ini menurut dari perhitungan atau kalkulasi dari Ketua Gugus Tugas sendiri, ini kapan kira-kira Pak Kota Makassar ini akan siap untuk new normal? Ya, mudah-mudahan ya segera mungkin karena saya kira masyarakat juga mendapatkan ini. Walaupun kita belum resmi disampaikan atau diumumkan oleh pemerintah bahwa Makassar sudah masuk, tapi kita berharap supaya ini segera tapi tentu ini tidak bisa hanya menunggu, tapi kita harus seluruh masyarakat Kota Makassar secara khusus dan Sulawesi Selatan ya mari kita sama-sama kalau kita menghendaki masuk ke tatanan kehidupan yang baru atau normal, ayo kita sama-sama bisa bergerak bagaimana bisa menurunkan ya angka pandemi kita di Kota Makassar. Dan ini tentu tidak bisa kerja-kerja hanya gugus tugas, tapi tentu harapan kita, ayo kita bersama-sama bagaimana bisa menyelesaikan COVID-19 ini di Kota Makassar. Ya baik Pak Ismail Haji Ali, terima kasih sekali Pak atas waktunya untuk CNN Indonesia dan semoga Bapak dan juga tim ini bisa terus semangat untuk memutus mata rantai COVID-19 di Makassar. Terima kasih.